Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat terkhusus nikmat iman. Karena nikmat iman itu yang nikmat yang paling luar biasa. Karena tanpa adanya nikmat iman, mungkin dorongan kita untuk hadir ke mushola rahmatullah itu kecil. Tapi karena Allah berikan nikmat iman itu, sehingga membuat kita bersungguh-sungguh untuk hadir, menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, thalabul ilmi, di mana Rasulullah juga mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi umat muslim dan muslimah. Itulah yang membuat dorongan kita, dorongan iman kita itu untuk hadir ke sini, untuk mengejar urusan yang berkaitan dengan ilmu. Salawat dan salam juga tidak pernah kita lupakan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita itu akhirnya dikenalkan dengan Islam. Kalau kita detailkan lagi, kita akhirnya bisa memahami tentang hukum muamalah karena petunjuk dari beliau. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang memang kita syukuri, bahwa kita ini menjadi umat beliau. Ada hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita kesini benar-benar untuk menuntut ilmu. Semoga ini menjadi jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit mereview berkaitan dengan materi yang sebelumnya pernah kita bahas. Yang dua materi sebelumnya, pengantar muamalah, kemudian masuk kepada hukum syariat yang 2 pekan lalu. Yang kita gandeng materi itu langsung kita rangkum menjadi 3 pembahasan: hukum syariat, kemudian akad muamalah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan multi akad. Ya, sebenarnya kalau kita peras materi yang kemarin itu cukup padat sih, karena 3 materi yang kita rangkum. Ya, mudah-mudahan dari situ bisa sedikit ada yang bisa kita tangkap dari materi itu. Namun agar tidak lupa, jadi nanti kan kita masuk nih materi hukum jual beli, kita harus mengingat lagi materi-materi sebelumnya itu, supaya nanti kita tidak bingung ketika alur itu tersusun. Karena memang materi ini kan materi yang muamalah dasar. Kunci utama kita untuk memahami muamalah itu harus memahami muamalah dasar dulu. Kalau muamalah dasar itu sudah kita pahami, kita sudah dapat kerangkanya, nanti kita akan membedah muamalah-muamalah yang berkaitan kontemporer, akan mudah kita mengetahui hukumnya itu seperti apa. Karena kan faktanya ini sekarang lebih banyak kita akan menemukan muamalah-muamalah kontemporer.
Yang mana muamalah kontemporer itu kan berkaitan dengan jual beli, kayak sekarang jual beli online. Nah, di zaman Rasul kan tidak ada tuh. Nah, tapi di saat sekarang ada jual beli online. Nah, bagaimana kita menghukumi dalam jual beli online itu? Nah, itu kita harus memahami fakta-fakta itu. Nah, fakta itu nanti kita kaitkan dengan muamalah dasarnya. Kalau muamalah dasarnya itu kita tidak pahami, maka memahami muamalah kontemporer akan jauh lebih sulit. Nah, itu menjadikan kerangka. Materi sebelumnya itu karena kita pernah membahas berkaitan dengan hukum syariat. Karena di dalam muamalah maliyah itu, kan muamalah itu sebenarnya cakupannya luas. Muamalah itu membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hubungan itu bukan hanya berkaitan dengan jual beli, tapi hubungan itu juga berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Bisa dengan hubungan tentang istri. Nah, itu juga berkaitan dengan muamalah. Nah, terkhusus membahas tentang yang kita bahas di 2 pekan ini, setiap 2 pekan adalah muamalah maliyah. Itu yang sempat kemarin kita bahas. Nah, kita coba pahami lagi apa itu yang berkaitan dengan hukum syariah. Nah, kalau kita ingat lagi, poinnya adalah memahami tentang definisi dari hukum syariah itu. Ketika itu definisi itu bisa kita tangkap, kita pahami, maka nanti kita akan tahu, oh, batasan dalam hukum syariah itu seperti ini. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi secara ta'rifnya atau definisi muamalah maliyah itu hukum syariah itu al-hukmus khitabu as-syari al-muta'alliqu bi'af'alil ibadi bil iktidoi awil takhiri awil wad'i. Jadi hukum syariat itu adalah khitabu as-syari, seruan as-syari. Siapa as-syari itu? Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat hukum. Yang terkait dengan apa aja? Yang terkait dengan urusan-urusan manusia tadi itu. Baik itu yang berupa tuntutan, kemudian pemberian pilihan dan penetapan sesuatu. Nah, dari definisi itu terakhirnya para ulama membagi hukum syariah itu menjadi 2 bagian. Yang kemarin kita bahas, ada yang berkaitan dengan hukum taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan pilihan, dan hukum wad'i. Nah, hukum taklifinya itu yang mengatur hubungan manusia secara langsung, yang kita kenal dengan 5 hukum itu. Ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haramnya. Nah, itu hukum taklifi. Kemudian hukum wad'inya, yaitu yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan secara tidak langsung. Hukum tadi secara tidak langsung, atau yang mengatur hukum taklifinya tadi. Apa aja yang kemarin? Yaitu berkaitan dengan sebab, syarat, kemudian mani, rukhsah dan azimah, dan yang terakhir adalah sah, fasad, dan batal. Nah, itu yang harus kita jadikan kerangka, poin-poinnya itu. Dari situlah akhirnya kita bisa memahami, oh, ternyata muamalah maliyah itu yang berkaitan dengan hubungan manusia nih yang diatur. Nah, dalam rangka berkaitan, salah satunya adalah materi pekan ini, yaitu berkaitan dengan jual beli. Nah, itu diatur di dalam syariat. Nah, kita sebagai umat muslim ini orang yang notabene terikat dengan hukum syariat. Itu sudah mutlak. Ketika kita menjadi umat muslim, maka kita menjadi orang yang tidak bebas. Jadi tidak ada orang umat muslim itu yang bebas. Dia terikat dengan hukum syariat. Dengan susah payahnya, dengan lelah-lelahnya kita, dengan ketaatan kita mengikuti hukum syariat tadi, terkhusus membahas tentang muamalah maliyah, itu yang justru Allah senang kepada kita. Karena kita dengan susahnya itu berupaya untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan 5 hukum tadi itu, yang berkaitan dengan halal, haram, mubah, makruh, sunnah.
Sehingga setelah itu kita mengetahui, maka kita juga harus mengetahui apa itu akad dalam muamalah. Nah, lagi-lagi kita harus memahami tentang definisi akad muamalah supaya kita bisa mendapatkan kerangkanya. Dalam bermuamalah itu akadnya itu apa sih? Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, sampai membahas tentang multi akad yang kemarin kita bahas di 3 pembahasan materi yang kemarin. Nah, ini menjadi kerangka sedikit yang kalau kita pahami sedikit, nanti jangan sampai agak menggamblang membahas tentang multi akad. Karena saya pribadi juga ketika memahami tentang multi akad itu masih banyak kebingungan di awal itu memahami itu. Tapi sedikit saya coba menangkap kerangkanya dalam multi akad itu. Poinnya adalah namanya multi akad adalah adanya 2 akad atau lebih. Jadi dia multi, berarti kan bukan satu tuh. 2 akad atau lebih yang saling mengikat. Ketika satu akad ini dibuang, maka akad ini tidak akan jalan. Harus berdua ini, atau 3 atau 4. Bahkan ada yang 4 akad itu. Di bank syariah itu ada yang 4 akad dipakai. Tapi itu boleh menurut pandangan mereka. Tapi nanti akan kita bahas tentang hukum di dalam bank syariah. Nanti akan ada materi itu. Nah, multi akad itu begitu. Ketika satu akad ini hilang, maka akad ini tidak akan bisa berjalan. Nah, itulah yang dikatakan multi akad. Contohnya adalah akad dalam leasing. Kalau kita lihat faktanya di akad leasing itu, saya pernah buka karena coba iseng. Pernah beli waktu mobil itu, saya cari-cari akadnya. Ternyata masih ada, saya simpan. Saya pikir dulu itu sertifikat masih bisa dijual, ternyata tidak bisa. Cuma sebatas surat perjanjian lama aja. Dan di situ saya lihat memang benar ada yang namanya sewa beli dan berakhir dengan jual beli. Kenapa dikatakan sewa beli? Karena selama kita melakukan cicilan itu status kita hanya sebatas sewa. Dan sewaktu-waktu bisa diambil kalau telat bayar. Ketika lunas maka berpindahlah kepemilikan. Nah, kalau akadnya satu ini jual beli, yang harusnya kan kita akad jual beli nih, dibuang akad sewanya, maka ini tidak akan berjalan di leasing. Dia tidak mau kehilangan unit itu, maka harus digandeng 2 akad ini untuk mengamankan dia. Sehingga jadilah multi akad itu. Nah, itulah yang dikatakan multi akad. Padahal di dalam Islam itu tanpa multi akad ini bisa diatur itu. Nah, itu nanti yang kita harus bedah. Makanya harus memahami tentang muamalah secara kerangkanya dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk membahas tentang hukum jual beli. Nah, seperti apa sih hukum jual beli itu? Kita mulai membahas tentang hukum jual beli. Nah, apa itu hukum jual beli? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita perlu memahami tentang pembahasan materi malam ini. Pembahasan materi ini sebagai kerangka aja supaya nanti kita bisa memahami yang kita bahas itu poinnya ini nih. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami definisi jual beli dulu. Karena dengan memahami definisi jual beli, takrifnya ini, maka kita akan memahami muktadol akadnya. Muktadol akad ini konsekuensi akad. Nah, sehingga kalau kita memahami tarif ini kan bukan dalam artian kalimat yang asal dibuat, tapi para ulama itu membuat takrif ini atau definisi ini berdasarkan menarik dari dalil-dalil sehingga diramulah menjadi yang namanya definisi, yaitu definisi dalam jual beli. Yang kedua adalah memahami tentang macam-macam jual beli, yang kalau di 2 kali pertemuan itu kita pernah singgung-singgung itu berkaitan dengan jual beli. Apa aja contoh macam-macam jual beli. Ya, mudah-mudahan kita ingat, tapi nanti akan dibahas juga. Kemudian yang ketiga adalah memahami rukun dan syarat dalam jual beli secara mendalam beserta berbagai konsekuensinya. Nah, karena kalau dalam rukun dan syaratnya saja salah satunya ini ada hilang,
maka akad tadi itu atau transaksi tadi itu langsung secara otomatis bisa batal. Kalau rukun dan syarat ini hilang, maka harus terpenuhi semua. Nah, ini yang akan kita bahas di malam ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan ta'rifnya atau definisi jual beli. Apa itu ta'rif jual beli? Jual beli adalah atau al-bai'u. Jual beli. Al-bai'u huwa mubadalatu malin bi malin ala sabili tamliki an tarodin. Jual beli adalah mubadalatu malin bi malin, yaitu pertukaran harta dengan harta. Namanya jual beli kan bertukar nih, harta dengan harta. Ada yang bentuk uang ketemu barang, ada yang bentuk barang ketemu barang, kayak dulu barter. Ada yang uang ketemu uang atau sor, pertukaran. Itu yang ada yang kemarin bertanya berkaitan dengan menukar uang di grup. Cuman orangnya saya tidak tahu yang mana orangnya yang bertanya. Oh iya. Nah, mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki. Terjadinya perpindahan kepemilikan. Kalau sudah ada pertukaran harta dengan harta, maka ini harusnya sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, antarodin, antar atas saling rela atau ridho. Nah, kalau kita ambil contoh tadi leasing, seharusnya terjadi pembelian tadi di awal. Namanya kan kita beli nih, sebenarnya tidak mungkin kan kita ke sana itu ke dealer cuman Pak mau sewa motor, tidak kan, pasti beli kan. Ketika kita melakukan transaksi itu harusnya sudah ala sabili tamliki tadi, pertukaran atau perpindahan kepemilikan sudah jadi milik kita dan tidak boleh diambil. Cuman kan nanti ada aturannya gimana supaya itu bisa berjalan pembayarannya itu. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, inilah pentingnya berkaitan dengan tarif tadi itu. Kita harus memahami dulu. Ada muktadol akadnya tadi, ada konsekuensi akadnya. Apa konsekuensi akadnya? Yaitu adanya perpindahan kepemilikan. Nah, itu konsekuensi akad. Nah, kemudian kita lanjut macam-macam jual beli. Kalau di pekan lalu itu kan pernah tuh saya singgung, ada yang jual beli kontan, jual beli bertempo atau kredit, kemudian jual beli barang yang tertunda. Sebenarnya pembahasan macam-macam jual beli itu banyak. Jadi bukan hanya membahas tentang yang biasa saya sebut itu. Karena pada faktanya jual beli itu ada 3 macam. Ada yang jual beli karena pertukaran barang. Artinya karena dengan melihat dari macamnya itu melihat dari barangnya. Ada juga yang memang berdasarkan penentuan harga, dan ada yang berdasarkan pengambilan dari harga, penyerahan harga. Nah, macam-macam dalam jual beli itu. Jadi ada yang berdasarkan barang, misalnya jual beli mutlak. Apa jual beli mutlak itu? Al-bai'u al-mutlak, yaitu jual beli yang terjadinya pertukaran uang dengan barang. Nah, itu kalau kita melihat dari jenis macam jual beli itu berdasarkan barang dagangannya, maka itu ada jual beli mutlak. Ada yang jual beli salam atau bai'us salam, pertukaran menjual beli barangnya itu masih belum ada, tertunda, tapi harus dibayar di depan. Nah, itu bai'us salam, jual beli salam. Nah, kemudian ada juga jual beli yang soft atau bai'us soft. Sorf, tulisannya gitu, sorf, surep, sorf. Yaitu apa? Pertukaran uang dengan uang. Nah, ini contoh jenis barang yang
kalau kita lihat jual beli berdasarkan barang dagangannya. Kemudian yang terakhir apa itu? Jual beli barter atau jual beli yang ketemunya barang dengan barang. Nah, itu kalau jenis berdasarkan barang dagangan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan jual beli yang berdasarkan penentuan harga. Nah, contohnya jual beli yang berdasarkan penentuan harga itu jual beli yang berkaitan dengan tawar menawar. Nah, penentuan harga kan begitu tuh, tawar menawar, di mana terjadinya kesepakatan harga itu berdasarkan hasil tawar menawar tadi. Kemudian ada juga yang jual beli yang berdasarkan yang kedua itu lelang. Nah, ini kan penentuan harga nih. Ada yang menentukan harga itu yang mana yang paling tinggi, maka itulah yang mendapatkan barang itu. Dan yang ketiga juga ada yang jual beli amanah atau bai'u amanah, al bai'u amanah, jual beli amanah. Nah, itu jual beli amanah itu kalau kita bedah adalah tiga bagian lagi. Ada yang jual beli murabahah. Nah, itu di dalam bank syariah ada itu murabahah, di mana jual belinya itu menentukan, dia menjelaskan tentang harga pokoknya. Harga pokoknya sekian, saya ambil untung sekian. Nah, itu murabahah. Ada juga yang jual beli, ini yang berkaitan tadi jual beli amanah ya, terbagi menjadi tiga. Ada jual beli murabahah, ada yang jual beli tauliyah. Nah, jual beli tauliyah ini dia hanya mengambil harga pokoknya saja. Ini barang saya harganya kemarin saya beli 10 juta, sudah ambil aja kalau mau. Dia tidak ambil untung. Nah, itu tauliyah. Dan yang terakhir itu ada yang namanya jual belinya itu hanya mengambil kerugiannya aja. Saya jual rugi nih. Nah, itu ada namanya jual beli wadi'ah, jual beli rugi. Jadi jangan samakan yang seperti di di akadnya akadnya bank syariah, tabungan wadiah itu pakai dal, titipan. Wadiah itu titipan. Kalau ini pakai dot, wadiah, jual beli rugi. Jadi kalau kita mau ke bank syariah jangan bilang saya mau buka tabungan wadiah, saya buka tabungan rugi. Wah, jangan, betul-betul dikasih kita nanti rugi memang kita. Nah, jadi hati-hati antara wadiah dengan wadiah. Nah, itu jual beli yang berdasarkan penentuan harga. Nah, tapi kita fokus kepada yang ini, hanya membahas jual beli berdasarkan penyerahan harga. Nah, kalau kemarin kita biasa sebut ada yang jual beli kontan, jual beli bertempo, dan jual beli barang kemudian. Yang pertama adalah jual beli kontan atau bai'u munjis as-saman. Nah, yaitu jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga di depan atau kontan. Yang kedua adalah jual beli barang bertempo atau bai'u muajjal as-saman. Atau biasa kita kenal sekarang itu jual beli kredit. Dan yang ketiga adalah jual beli dengan penyerahan barang kemudian, atau dikenal juga dengan bai'u muajjal al-masman. Nah, yaitu jual beli yang barangnya ini belum ada, tapi kita harus bayar duluan, atau bisa juga barangnya belum ada tapi nanti kita cicil. Nah, itu menggunakan nanti ada dua macam, ada akad salam, ada akad istisna. Nah, itu nanti juga akan kita bahas. Kemudian yang keempat, nah biasanya kita cuma sebut tiga kan. Nah, ini ada yang keempat, yaitu jual beli dengan harga dan barang kemudian, yaitu bai'u muajjal al-iwadhain, yaitu jual beli yang mana barangnya belum ada, uangnya juga belum ada. Ini tunda ketemu tunda. Nah, ini jangan dipakai jual beli ini, karena ini hukumnya haram. Jadi yang kita pakai itu hanya 3 poin ini saja, yang jual beli kontan, bertempo, dan penyerahan barang kemudian. Nah, biar tidak terlalu bingung nanti
daripada di foto. Kan di grup itu selalu kita share materinya. Nah, nanti tinggal download aja. Insya Allah nanti setiap materi itu pasti akan saya share. Jadi kita bisa baca dari awal sampai akhir. Kalau di foto kan biasanya kadang belum tentu kita baca karena ketimpa dengan foto-foto yang lain. Nah, itu mana sudah video fotonya. Nanti saya share kok, insya Allah saya share. Jadi kita tinggal konsen kepada pembahasan, fokus kepada pembahasan. Nanti materi tinggal kita kirim di grup. Ada di grup nanti itu kita share. Ustaz, yang keempat langsung dengan COD ya Pak Ustaz? Nanti kita akan bahas. Tenang. Nanti buat memang pertanyaan di situ. Nah, karena yang pertama kita bahas itu membahas tentang ini. Jual beli kontan. Adapun yang jual beli bertempo, jual beli barang kemudian, dan jual beli harga dan barang kemudian, ini nanti pembahasannya lain. Tapi ini yang poin keempat ini akan kita bahas. Kenapa ini dikatakan haram? Nah, maka ini yang harus lihat dalilnya. Dalil tentang larangan jual beli, harga dan barangnya itu tertunda. Barangnya belum ada, kita juga belum mengasih pembayarannya. Tunda ketemu tunda. Nah, ini yang diharamkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis Rasulullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Apa itu kali bil kali? Tunda ketemu tunda. Nah, itu larangan tentang hadis dari Rasul bahwa Rasulullah melarang menjual hutang dengan hutang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu nasi'ah ketemu nasi'ah. Tunda ketemu tunda itu Imam Syafi'i mengatakan nasi'ah. Tapi di sini dikatakan adalah kali bil kali. Tunda ketemu tunda. Nah, itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait tidak boleh menjual barang yang tunda. Maksudnya tunda ini apa? Bisa jadi kita belum punya barangnya, tapi kita sudah menawarkan orang menjual barang yang belum ada kita miliki. Nah, itu tidak boleh. Sementara yang beli juga belum memberikan uangnya, cocok sudah tunda ketemu tunda. Nah, sempat tadi disentil COD, mirip-mirip sudah nih. Sama. Mirip, biar digeser sedikit sama sudah. Nanti kita bahas. Nah, barangnya tertunda penyerahannya, kemudian harganya juga tertunda. Inilah yang dihukumi haram oleh Rasulullah. Setelah kita mengetahui tentang definisinya, maka kita harus mengetahui tentang rukun dari jual beli. Yang pertama ada al-aqidah ini, dua pihak yang berakad. Saya penjual, Pak Yusuf itu sebagai pembeli, maka ini termasuk dalam rukun al-aqidaninya. Harus ada penjual dan pembeli. Kalau tidak ada seperti itu, maka bukan namanya jual beli. Yang kedua adalah mahalul akad atau objek akad. Ada juga yang disebut biasanya makut alaihi. Nah, ini adalah objek akadnya, yaitu ada yang bisa barang ketemu harga atau harga uang ketemu uang, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang barang ketemu barang, itu mahalul akadnya atau objek akad. Dan yang ketiga adalah sigot. Sigot ini adalah ijab kabul. Nah, dalam jual beli itu harus ada ijab kabul. Apalagi kalau kita di Banjar ya, di Banjar tuh masih kental itu. Saya tukarlah, nah kan ada, jual lah, saya tukarlah, kan itu tuh. Nah, itu sebenarnya sebuah transaksi sigot tadi, ijab kabul. Apa sih sigot itu? Kalau secara tarifnya itu atau definisinya adalah ma yadullu ala ridho bil akdi minal ijabi wal qabuli. Ma yadullu ala ridho, apa-apa saja yang menunjukkan pada kerelaan, yaitu terhadap akad, terhadap akadnya tadi antara ijab dan qabul. Nah, itu kalau secara definisi dari sigotnya tadi. Nah, setelah kita tahu, pokoknya yang harus kita ingat adalah ini, tiga ini.
karena hampir semua akad itu nanti rukunnya itu pasti seperti ini, di 3 ini. Cuman untuk membedah setiap kasus, kita konsen kepada rukun yang kedua, mahalul akadnya, yaitu objeknya. Nah, konsennya kita di situ, karena di setiap mahalul akad syarat-syaratnya itu nanti akan berbeda. Tapi rukunnya pasti 3 ini. Yang pertama adalah syaratnya yang berkaitan dengan al-aqidani, harus akil atau berakal. Karena kita tidak bisa melakukan transaksi kepada orang gila. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini kalau ulama mengatakan minimal dia berumur 7 tahun. Jadi syarat dari mumayyiz itu, jadi kita harus hati-hati, bapak-bapak, kalau kita menyuruh anak kita yang notabene itu belum masuk mumayyiz, suruh belikan rokok ya ke sana, dia tidak paham. Nah, itu secara rukunnya, syaratnya tidak terpenuhi. Sebenarnya transaksi itu sebenarnya batal kalau di dalam Islam. Tapi kalau sekarang kan ya hajar aja. Yang penting kan dibeli barangku. Tapi kalau secara Islam itu batal akadnya. Dia harus mengulang. Bapaknya harus kembali lagi. Ciri-ciri, ada juga yang mengatakan ulama itu tidak, kalaupun dia di bawah umur 7 tahun, setidaknya dia tahu uang. Tanya, ini uang berapa? 1.000. Ini uang berapa? 50.000. Ini uang 100.000. Tahu, masuk kategori mumayyiz. Apalagi dia tahu kembalian harganya. Pak, kok dibodohin saya tahu loh kembaliannya segitu ya. Itu pintar sudah itu. Pintar dagang berarti. Nah, harus mumayyiz. Dan ketiga adalah muhtar. Muhtar itu bebas memilih. Jadi kalau kita melakukan jual beli, Pak, saya mau beli minuman ini Squades. Enggak, kamu beli yang ini aja. Enggak usah, yang ini aja. Nah, tidak boleh dipaksa. Saya harus bebas memilih. Pokoknya saya maunya yang ini. Enggak, pokoknya ini aja. Nah, harus ada muhtar tadi, bebas dalam memilih. Tidak ada paksaan dalam artinya. Nah, yang kedua adalah syarat barangnya harus suci atau tohir, bukan barang najis. Yang kedua adalah intifa bihi, atau barangnya itu dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah milkiyatul akid, barangnya itu bisa sudah menjadi milik dari orang yang menjual. Harus sudah memiliki dulu baru bisa. Nah, itu harus terpenuhi rukun itu, rukun dalam jual beli, milkiyatul akid. Yang keempat adalah taslim, barangnya itu bisa diserah terimakan. Kemudian yang kelima, barangnya harus maklum atau diketahui dengan jelas. Dan keenam adalah barangnya makbut. Nah, ini makbut ini yang harus hati-hati, atau barang yang sudah dipegang penjual, terutama berkaitan dengan barang-barang ribawi. Kalau kita kemarin jelaskan ada 3 jenis barang di dalam Islam. Yang pertama adalah barang ribawi, yang kedua adalah barang misliat, yang ketiga adalah barang kimiat. Nah, itu kita harus hati-hati ketika menjadi barang ribawi atau barang misliat. Apa contoh barang misliat itu? Barang yang memiliki padanan di pasar. Ciri-cirinya gimana? Ditakar, dihitung, ditimbang. Pak, mau beli beras berapa kilo? Nah, ini adalah barang misliat. Syaratnya harus makbut, harus serah terima langsung. Tidak boleh kita mewakilkan kepada tidak boleh nanti langsung dikirim aja barangnya. Nggak boleh. Itu harus makbut. Adapun kita tidak bisa mengambilnya, maka kita bisa cari yang mewakilkan kita untuk mengambil. Nah, syaratnya tidak boleh dari si penjual, baik itu keluarga penjual atau anak buah atau karyawan dari penjual, tidak boleh diberi mewakilkan untuk kita dalam mengambil barangnya. Nah, itu syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah sigot. Sigot ini ada 4 syaratnya. Yang pertama harus muafik, berkesesuaian. Yang kedua adalah majelis akad, 1 majelis akad. Yang ketiga tidak ada fasil, atau tidak boleh ada pemisah antara ijab dan kabul. Dan yang keempat
adalah harus saling mendengar, atau biasa dikatakan adalah sama. Ketika melakukan ijab kabul itu harus sama-sama mendengar, karena harus terpenuhi itu. Nah, bagaimana untuk kita mendetailkan tentang syarat-syarat ini? Kita akan bedah satu persatu. Karena ketika syarat satu saja tidak terpenuhi, maka transaksi itu jadinya batal. Nah, kita konsen kepada poin yang kedua, mahalul akadnya ini. Mahalul akad ini syaratnya ini yang nanti akan berbeda-beda dalam setiap akad jual beli atau dalam setiap transaksi, baik itu jual beli kontan, kredit maupun barang kemudian. Nah, itu akadnya akan berbeda-beda di poin nomor 2. Nah, kita konsen kepada poin yang kedua nantinya. Yang pertama adalah syarat al-aqidah ini. Yang pertama akil atau berakal. Nah, ini hadis dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW telah diangkat pena atau beban hukum tadi dari 3 orang golongan. Yang pertama adalah dari anak-anak hingga dia balik. Yang kedua dari orang yang tidur hingga dia bangun dan yang ketiga adalah dari yang rusak akalnya atau gila. Nah, ini yang menjadi syarat yang tadi, harus akil berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah mumayyiz atau sekitar 7 tahun. Nah, hadisnya dari Abu Daud, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Nah, ini yang menjadikan standar mumayyiz itu adalah 7 tahun berdasarkan dari hadis ini. Yang ketiga adalah muhtar atau bebas memilih. Nah, ini diambil dari dalil surah An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan apa? Perniagaan yang berlaku antara suka dengan suka. Jadi salah satu tidak suka, maka itu berarti ada sesuatu yang tidak bebas dalam memilih, ada paksaan. Bisa saja saya beli tanahnya ya, karena ada kasus cerita tuh tanah tuh, sebut saja inisialnya A, ketika punya tanah ternyata mau dibeli dengan cara dipaksa. Tidak mau saya, harganya apalagi murah, dibawakanlah preman, harus kamu jual. Nah, ini dengan paksaan. Ini tidak terpenuhi syaratnya sebenarnya. Itu jual belinya sebenarnya batal. Karena ada yang dipaksa salah satunya. Kalau kamu tidak jual, saya ancam, saya keluargamu akan saya teror. Nah, itu kan paksaan itu. Itu tidak boleh sebenarnya. Ya sudah, kalau daripada nyawa kita terancam, ini kan darurat ini. Ketika darurat, dalam kaidah fikih itu kan ada dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurati. Keadaan yang terpaksa, darurat tadi itu akan membolehkan sesuatu tadi yang terlarang. Ketika sudah ada yang tadi itu, yang sudah terpaksa tadi itu, ketika sudah terancam kita, nah itu akhirnya sudahlah, biarkan saja. Tapi kita nanti menuntutnya di akhirat berkaitan dengan transaksi tadi itu. Bukan berarti yang tadi transaksi itu yang memaksa itu jelas dosa haram, bukan berarti kita juga kena imbas dosanya karena kita yang terancam. Tapi karena menyangkut dengan nyawa, keselamatan nyawa kita, sudah kita lepaskan barang kita. Bukan berarti kita yang juga terhukumi haramnya, tapi nanti penuntutannya kita di akhirat bisa menuntut balik. Minta aja 10 kali lipat kan bisa. Kan kaplingan di yang sana lebih luas kan. Insya Allah Allah gantikan.
Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan mahalul akad atau objek akad. Nah, yang pertama adalah harus barangnya suci atau tohir, bukan barang yang najis. Ini dalilnya dari hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khamri wal hinziri wal maitati wal asnami. Jadi ada 4 itu dikatakan oleh Rasul. Rasulullah mengharamkan jual beli khamr. Yang kedua jual beli hinziri atau babi tadi. Yang ketiga adalah maitati atau bangkai, dan yang keempat adalah asnami atau berhala. Nah, itu diharamkan oleh Rasulullah. Terkecuali boneka. Biasanya kan patung tuh haram tuh. Tapi kalau boneka enggak. Beda dia. Itu tidak termasuk dalam berhala tadi itu. Tapi kalau patungnya mirip Donald Trump, wah itu lain itu bukan haram lagi itu. Di atasnya apa ya kalau bisa? Contohnya adalah kotoran binatang. Nah, ini kan harus bukan barang najis yang dijadikan pupuk kandang. Babi, darah bangkai atau parfum yang mengandung etanol atau mengandung alkohol. Ini hati-hati ketika kita membeli kotoran binatang. Itu bisa masuk barang najis yang itu haram dibeli. Dijual belikan itu haram. Kalau dalam kaidah fikih itu dikatakan kullu ma hurrima alal ibadi fabai'uhu haramun. Setiap apa yang diharamkan atas hambanya, maka menjual belikannya haram. Nah, itu makanya yang sudah diharamkan mutlak kayak babi, bangkai, nah itu sudah haram, maka mutlak untuk tidak kita untuk lakukan jual beli. Yang kedua adalah barangnya itu dapat dimanfaatkan atau intifa bihi. Dalilnya dari kaidah fikih yang tadi saya katakan, kullu ma hurrima alal ibadi fa bai'uhu haramun. Setiap apa yang diharamkan atas hamba, maka menjual belikannya itu haram. Jadi tidak bisa memanfaatkan salah satunya patung, anjing, homer atau kotoran tadi. Itu tidak secara syar'i tidak bisa dimanfaatkan. Termasuk jual beli kucing. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita melakukan jual beli kucing, karena itu barang masuk dalam barang yang berkuku tajam, haram untuk dimakan, termasuk dijual belikannya juga haram. Sesuai dengan kaidah fikihnya tadi, setiap apa yang diharamkan hamba maka menjual belikannya haram. Terus gimana kalau kita senang dengan kucing itu? Beli aja kandangnya, sepaket sak kucingnya. Saya beli kandang ya, tapi ada kucing di dalamnya. Kucingnya 20 ekor lagi, Pak. Beli karung dapat kucing. Bonusnya yang banyak. Bonusnya tidak sesuai dengan yang dibeli. Beli karung sama kucing. Beli karung bonusnya kucing. Nah, ini kita bedah. Kenapa ada kaidah fikih ini? Nanti setiap pembahasan muamalah itu pasti kita akan ketemu tentang kaidah fikih. Apa sih kaidah fikih itu? Jangan sampai nanti kita tidak mengetahui tentang kaidah fikih. Nah, yang tadi kullu ma hurrima 'alal ibadi fa bai'uhu haramun itu diambil berdasarkan dari dalil-dalil yang lain dan diramu menjadilah sebuah kaidah fikih. Kalau kita bahas kemarin tentang akad hukum syariat, ada yang namanya istinbat. Nah, inilah yang melahirkan sebuah istihadnya dari para mustahid itu. Nah, inilah yang melahirkan yang namanya kaidah fikih. Nah, diambil dari hadisnya hadis riwayat Bukhari. Wa innallaha iza harrama ala qaumin aklas sayin harrama alaihim samanah. Nah,
Nah, dan sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula harga sesuatu itu. Menjadilah sebuah kaidah fikih tadi itu. Nah, contohnya adalah patung haram dibuat, maka menjual belikannya haram. Anjing haram dimakan, maka jual belinya juga haram. Homer itu sudah barang yang secara zati atau secara zat itu memang sudah diharamkan dari zatnya. Tapi ada juga yang secara diharamkan itu secara maknawiyah. Jadi bukan zatnya. Contohnya maknawiyah itu dalam artian diharamkan karena perbuatannya. Contohnya adalah judi. Itu judi itu yang diharamkan bukan kepada bendanya, tapi perbuatannya. Karena apa aja bisa jadi judi. Yang halal barang benda yang mubah kayak apa itu? Kelereng misalnya. Kan mubah itu. Tapi ternyata dijadikan judi. Kita menang ini taruhannya sekian. Nah, bukan kepada bendanya, tapi terhadap perbuatannya. Nah, itu bukan kepada zatnya, tapi kepada maknawiyahnya atau kepada perbuatannya tadi itu. Jadi ada dua, ada yang secara zatnya, ada yang secara manawiyahnya. Dan termasuk adalah kotoran haram tadi untuk dimanfaatkan. Poin yang berikutnya adalah mahalul akad yang berkaitan dengan syarat yang ketiga, milik yang berakad atau milkiyatul akid. Ini hadisnya adalah la tabi' ma laisa indak. Janganlah menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Nah, arti makna laisa indaka ini yaitu bukan milikmu atau tidak ada di sisimu. Berarti kita tidak boleh menjual yang kita belum punya barang, kita tawarin orang. Contohnya apa? Masih dalam bentuk foto. Jual beli nih, terjadilah akad jual beli, barang kita belum punya. Nah, ini yang terkena di dalam hadis ini. La tabi' ma laisa indak. Contohnya jual barang dengan foto atau jual rumah yang masih dalam gambar, sementara rumahnya belum dibuat. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara jual beli rumahnya yang syar'i. Kemudian yang keempat, dapat diserah terimakan atau taslim. Sama hadisnya adalah la tabi' ma laisa indak. Yaitu contoh pemahaman hadis di sini dikatakan tidak ada di sisimu, dapat diartikan apa-apa yang tidak berkuasa atasnya. Contohnya jual beli ayam yang lepas. Ini kita jual beli ayam tapi ayamnya suruh kejar. Pak, itu ayam saya beli sudah. Terjadilah akad, ya sudah saya beli 50.000. Mana ayamnya? Itu sana, tangkap sendiri. Wah, nggak bisa. Iya kalau kita dapat. Kalau ayamnya lincah dari kita ya, nggak boleh menjual barang seperti itu. Kemudian disuruh jual beli barang burung, tapi burungnya yang lepas. Nah, itu nggak boleh karena tidak dapat diserah terimakan tadi, harus taslim. Atau suruh jual beli kambing, sementara kambingnya nggak ada, kambingnya sudah kabur. Atau jual beli ikan, tapi ikannya masih di sungai. Nah, itu juga tidak boleh. Dan masih banyak contoh yang seperti itu. Next, kita percepat aja. Barang yang malum atau barang yang diketahui. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il khasati wa an ba'il ghorori. Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil atau jual beli yang mengandung unsur spekulasi. Nah, ini biasanya ada gorornya. Apa goror itu? Goror itu kayak film horor. Nah, itu goror itu. Goror. Filmnya goror. Artinya ada sesuatu yang tidak jelas. Goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Contohnya apa? Jual beli ikan di dalam kolam. Nah, itu kan sesuatu yang horor, tidak jelas. Saya beli ikannya semua di dalam kolam. Nah, kita tidak tahu nih, apalagi ikan jualnya ikan kolamnya dalam bentuk keruh.
500.000 semua di dalam. Begitu pas kita kuras, wah nggak ada ikannya. Dibohongi lagi saya. Ada sekalinya cuman kecil satu. Sapu-sapu lagi, cuman bersihin akuarium. Yang kedua adalah jual ijon. Nah, apa jual ijon itu? Kalau di kampung itu paling sering itu jual kayak tanaman atau padi yang masih belum panen, masih muda. Mangga. Tapi ada juga yang orang itu yang punya kemampuan menakar jumlahnya sekian ini. Nah, selama itu bisa dia tentukan dengan tepat, mendekati. Biasanya memang ada orang punya kalian itu. Ketika diturunkan begitu ditimbang, mendekati angkanya, itu boleh. Tapi kalau masih meraba-raba aja, nah itu yang terjadi gharar tadi itu. Atau jual beli ikan di dalam kolam, tapi kolamnya tuh jernih, kelihatan ikannya. Tapi dia sudah bisa menakar, ini kurang lebih 500 ekor ini. Dari keahliannya dia. Itu ada orang yang punya keahlian di situ, kayak di kampung-kampung tuh ada. Itu boleh selama jelas. Tapi daripada ragu, mending turunkan aja, timbang, selesai, daripada ragu kan. Tapi kalau jual beli ijon ini masih dalam bentuk muda atau belum waktunya panen, begitu pas panen gagal atau yang dijual ternyata sedikit jadinya. Nah, itu jual beli ijon yang dilarang. Atau jual beli buah yang belum masak tadi itu. Yang keenam adalah barangnya harus makbut atau sudah dipegang penjual. Hadisnya adalah Rasulullah SAW menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Nah, termasuk kalau kita jual, nanti kita lihatkan contohnya. Kok bisa ya barang itu ternyata harus makbut. Sering mendengar ada yang namanya sedekah Jumat. Nah, itu kalau tidak makbut maka tidak sah. Bagaimana itu? Kok bisa begitu? Itu berdasarkan hadis Bukhari atau hadis Rasulullah dari Imam Bukhari, di mana dikatakan an-nabi ta'aman. Nah, ini ta'aman ini membeli makanan, sudah dijelaskan di situ, bahkan dipertegas oleh Rasul makanan ta'aman. Fala yabihu hatta saytau fiyahu. Janganlah menjualnya sebelum ia menerimanya. Nah, ini yang tadi disebut dropshipping. Itu haram ketika kita belum memiliki. Bagaimana membedah dropshipping? Nanti kita bahas. Atau membeli nasi. Kita beli nasi di Taman 3 Generasi. Saya pesan ya 50 kotak, tolong diantar ke Musola Rahmatullah. Nah, itu kalau langsung diantar, walaupun kita sudah transfer pembayarannya, itu batal. Karena belum makbut. Harus kita serah terima dulu. Karena barang makanan ini masuk dalam barang misliat tadi. Nah, makanya misliat ini harus ada, kita harus pahami dulu barang-barangnya nanti tuh. Jangan sampai kita keliru dalam transaksi. Terus bagaimana kita tidak bisa ke sana? Maka cari wakil atau dikatakan wakalah, cari yang mewakilkan. Syaratnya jangan dari si penjualnya, karyawannya atau keluarganya, bisa aja ada teman yang mewakilkan, atau suruh diantar sampai di Musola Rahmatullah, ada perwakilan dari Rahmatullah melakukan serah terima tadi, makbutnya. Sebelum dilakukan transaksi makbut tadi, serah terima, kita sudah harus membayar. Pak, sudah ketemu dengan pengurusnya? Oh iya, saya transfer ya, tek transfer, baru dikasihkan serah terima makbut. Nah, itu boleh, karena mewakilkannya adalah dari orang Rahmatullah yang bukan dari penjual. Nah, syaratnya harus begitu dalam jual beli itu. Ribet banget ya. Memang Allah itu senang dengan hambanya yang dalam posisi ribet, sulit untuk menghadapi menjalani syariat. Kita diujinya memang di situ. Kalau mau enak, ya memang
jangan jadi umat muslim. Umat muslim itu terikat dengan syariat. Tapi di balik susah payahnya kita itu ada hikmah yang kita bisa petik. Kalau ini diterapkan, insya Allah dalam transaksi jual beli itu banyak keberkahan kalau kita memahami secara mendalam. Nah, barang makbut ini ada dua macam. Ada barang misliat, ada yaitu barang yang ada padanannya tadi, barang yang dapat ditimbang, ditakar, dihitung. Contohnya adalah bahan pangan seperti beras, jagung. Nah, itu hati-hati. Yang kedua adalah ini tidak sah kalau tidak serah terima tadi itu. Kayak kopi, beli kopi tapi tidak diwakilkan, itu tidak sah. Kemudian barang kimiat. Nah, ini yang barang yang punya barang yang senilai, yaitu barang yang tidak perlu ditakar, tidak perlu dihitung dan tidak perlu ditimbang. Contohnya beli mobil, tanah, kan tidak perlu ditimbang itu, tidak perlu juga ditakar. Tapi bisa dihitung ya, tapi bukan dalam artian mendetail dia. Atau hewan tunggangan, nah, itu masuk barang kimiat. Nah, kita harus nanti pahami barang misliat dengan barang kimiat. Barang ini sah dijual walaupun tidak makbut, karena ini menjadi kebolehan karena Rasulullah dulu pernah membeli unta. Ketika membeli unta, barang itu belum diserahkan kepada Rasul. Dia lihat unta itu yang ditunggangin sahabat Rasul, ditaksir sama Rasul, saya beli untamu. Nah, itu belum diserah terimakan, langsung Rasul itu menyerahkan kembali ke sahabatnya yang lain, sahabat Rasul yang lain. Kamu ambil unta itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Padahal belum serah terima tadi, belum makbut, harus dipegang diserah terimakan. Nah, itulah yang menjadikan kebolehan barang kimiat seperti hewan tunggangan, mobil segala macam itu tidak perlu harus makbut atau serah terima langsung. Nah, itu berdasarkan dari fi'liyah atau perbuatan Rasul. Kalau qauliyah kan berdasarkan perkataannya Rasul, tapi kalau ini karena perbuatannya Rasul menjadilah hukum fi'liyah. Nah, Rasul itu bahkan diamnya Rasul saja, takrirnya Rasul itu menjadi hukum. Mendiamkan misalnya, itu jadi hukum. Kalau kita diam enggak jadi hukum, kalau kita enggak ada. Kalau kita diamnya kita berarti enggak paham, bukan menjadi hukum. Nah, ini sebagai tambahan berkaitan dengan kerusakan barang ketika dalam pengiriman. Ada barang yang dapat ditimbang tadi, barang mislihat dan barang kimiat. Bagaimana menjelaskan ketika ada barang yang rusak? Kalau barang mislihat, jika terjadi kerusakan pada saat pengiriman, sebelum barangnya itu diterima oleh pembeli, maka itu tanggung jawabnya si penjual. Kalau kerusakan barangnya setelah barang diterima oleh pembeli, sudah sampai kepada pembeli, itu tanggung jawabnya si pembeli. Kalau sebelum nyampe, itu tanggung jawab penjual ketika rusak. Tapi berbeda kasus dengan barang kimiat. Walaupun pada saat pengiriman belum sampai, itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Itu jika terjadi kerusakan setelah barang diterima pembeli, itu juga tanggung jawabnya pembeli. Nah, bagaimana nanti ketika kasusnya ternyata dikirim barang rusak? Nah, itu nanti kita akan bedah nanti itu. Nah, ini berkaitan dengan tambahan sedikit hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk kalau bahasa sekarang itu apa? Komplain. Hak khiyar. Atau bisa membatalkan sesuatu itu. Nah, ada yang khiyar secara majelis, ada khiyar aib, dan ada khiyar syarat. Nah, khiyar majelis itu ketika terjadinya di dalam satu majelis. Jika masih satu majelis, kemudian ada yang salah satunya membatalkan si pembeli. Nggak jadi deh, kayaknya saya nggak jadi, uangnya saya masih mau pakai nih untuk keperluan yang lain. Selama masih dalam satu majelis, maka itu wajib diterima oleh kedua belah pihak. Wajib diterima oleh kedua belah pihak. Jika ada ketentuan yang, atau ada juga yang biasa
di dalam ketika kita membeli barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, itu sebenarnya syaratnya itu tidak berlaku. Tapi kalau sekarang bisa ya, karena tidak menggunakan hukum syariat. Nah, selama masih dalam satu majelis masih bisa dibatalkan. Nah, itu tinggal nanti kalau ada yang bingung masukkan dalam pertanyaan, cari bedah kasusnya di situ. Jadi kita tidak detailkan supaya menjadi sebuah pertanyaan. Yang kedua berkaitan dengan khiyar aib. Jika sudah berpisah majelis akad, sudah terpisah nih, sudah selesai di luar majelis, itu ketika ada yang membatalkan, itu bisa dengan catatan masih dalam tidak melewati 3 malam, selama ada keridoan dari kedua belah pihak. Jadi yang tadi itu salah satunya saja membatalkan, kalau masih di majelis itu sudah sebenarnya sudah batal transaksinya. Tapi kalau di khiyar aib ini harus keduanya harus saling ridho. Jika ada cacat aib dari barang yang sudah dibeli boleh dibatalkan dengan syarat tidak melewati 3 malam, atau boleh diteruskan tapi tidak boleh diganti uang. Oh, rusaknya barangnya hancur di casingnya begini, saya ganti uang aja, potong 50%. Nah, itu tidak boleh. Kalau mau sekalian batalkan sekalian selama tidak melewati 3 malam. Khiyar syarat, atau ini biasanya kita sebut garansi. Jika kedua belah pihak menyepakati adanya pergantian barang yang sudah dibeli karena adanya cacat barang untuk jangka waktu tertentu lebih dari 3 hari, hukumnya boleh. Ini selama ada kesepakatan tadi tuh, pergantian barang yang sudah dibeli karena memang kondisinya cacat. Nah, sekarang yang terakhir berkaitan dengan syarat sigot. Syarat sigot itu ada 4 tadi: muafik, satu majelis akad, yaitu terjadinya ini muafik, adanya kesesuaian antara ijab kabul. Misalnya jika penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga 100.000, kemudian pembelinya bilang, oke, saya beli dengan harga 90. Nah, ini tidak ada kesesuaian, itu muafik. Maka akadnya itu tidak sah, harus ulang. Harus ketika saya jual 100, maka harus disepakati ya. Kalau memang itu yang disepakati 100, ya itu yang disebut dalam akad. Kalau mau dibilang 90, ini namanya tawar-menawar, masih belum terjadi akad. Sepakati dulu angkanya baru membuat akadnya. Contohnya satu majelis akad atau penjual dan pembeli ini berada dalam waktu dan tempat yang sama. Ini satu majelis akad. Misal jika penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga 100.000, kemudian pembeli meninggalkan majelis, masih di dalam sini, tapi dia keluar, terus dia kembali lagi, sudah saya beli itu tadi yang 100.000, itu secara akad batal karena dia sudah keluar dari majelis. Bagaimana supaya tidak batal? Dia harus mengulang. Tadi berapa tadi harganya? 100.000. Oh ya sudah, saya terima, saya beli harganya tadi 100.000. Sah, karena sudah masuk lagi ke dalam majelis. Atau melalui telepon, berapa tadi itu? Sebentar dulu ya, saya tanya istri saya dulu, dimatikan. Nah, itu keluar dari majelis akad. Itu harus satu majelis akad. Itu kalau transaksinya online. Satu majelis akad namanya seperti itu. Tidak ada fasil pemisah antara ijab dan kabul. Jika penjual berkata saya jual barang ini dengan harga 100.000, kemudian si penjual itu ngajak ngobrol, wih tadi seru filmnya, begini-begini panjang, akadnya ini sudah terputus, baru kembali lagi, ya sudah gimana, saya beli aja sudah, itu batal. Harus ulangi lagi, berapa tadi? Ulangi, tadi saya beli 100.000, ya sudah, saya jual. Nah itu barusan tadi saya ketemu ada penjual di lampu merah, itu ada yang jual-jual lampu dari bambu. Saya taksir, tawar menawar, habis itu saya lihat barang lain, wih gimana, bagus juga ya ini nih. Nah itu kan sebenarnya fasil, itu terpisah dari akad yang awal tadi,
ini ya saya beli sudah, nego-nego jadinya 100.000 sudah lampunya. Tapi habis itu saya ngajak ngomong ke yang lain, barangnya ini bagus ini begini, terputus tadi itu fasil. Nah, saya ulangin, gimana tadi? Jadi ya 100.000. Ya sudah Pak, mengulang itu. Kalau enggak langsung kita bayar gitu aja, itu sebenarnya sudah fasil, terputus tadi, terpisahnya tadi itu, pemisahnya tadi itu. Tempat maupun waktu ya. Tempat dan waktu. Yang keempat adalah sama atau saling dengar. Penjual dan pembeli harus saling mendengar, sama. Misalnya 100.000, di sana jawabnya 90. Apa berapa? 90. 100. Oh iya 80. Nah, berarti kurang jelas nih pendengarannya nih. Ajak dekat lagi dia. Mungkin ditepuk-tepuk dulu kan, 100 supaya dia tahu. Nah, itu tidak boleh, harus sama. Saling ucapannya itu keduanya itu harus sama. Saling mendengar sama. Nah, itu adalah syarat-syarat dari sigot tadi itu. Nah, ini contohnya ketika terjadi di majelis akadnya tadi yang saya katakan, ada yang secara offline, ada yang secara online. Nah, kasusnya adalah ketika jika kedua belah pihak masih dalam satu ruangan tempat tadi terjadi akad, maka ini masih dalam satu majelis akad. Jika salah satunya tadi keluar berpisah, maka itu dikatakan berpisah dari majelis akad. Nah, ini offline. Kalau online-nya adalah jika kedua belah pihak tadi misalnya melakukan chatting, WA tadi atau telepon, lagi nelpon, itu masih dalam satu majelis akad. Tapi ketika dia masih WA dengan nomornya dia, gimana? 100.000. Oh sebentar ya, saya tanyain istri saya, keluar dari WA-nya dia. Maka itu sudah terpisah majelis akad. Karena habis itu dia masuk lagi ke WA tadi. Ya sudah saya beli, itu batal. Caranya adalah gimana tadi 100.000 jadikah? Ya sudah, artinya mengulang akad lagi tadi itu supaya tidak terpisah satu majelis. Itu kalau online atau melalui telepon tadi. Dimatikan dulu HP-nya, saya tanya istri saya dulu ya. Ya sudah, istri saya mau, saya beli ya. Nah, itu harus mengulang lagi dengan mendetailkan secara angka. Ribet kan? Ternyata jual beli itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan ya dengan kondisi sekarang. Karena kalau jangan sampai nanti ada ketidakriduan dari salah satu pihak, makanya harus dijelaskan lagi. Disitulah Islam itu mementingkan tentang keriduan tadi itu, kerelaan di antara kedua belah pihak itu. Nah, kurang lebih itulah pembahasan dari akad jual beli. Poinnya adalah di sini kita harus memahami jual beli itu secara mendalam. Yang kedua, kita harus paham tentang macam-macam jual beli tadi. Yang ketiga, kita juga harus paham tentang rukun dan syaratnya dalam jual beli secara mendalam beserta konsekuensinya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hukum jual beli kredit? Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas di sesi 2 pekan lagi berkaitan jual beli kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hukum jual beli. Saya tutup dulu, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.